Ketua KPK Firly Bahuri akhirnya penuhi panggilan polisi terkait kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ketua KPK Firly Bahuri tiba di Gedung Barreskrim Mabes Polri pada pagi hari. Setibanya di lokasi, Firly pun langsung menuju ke lantai 6 Gedung Barreskrim untuk menjalani serangkaian pemeriksaan terkait kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Proses pemeriksaan terhadap Ketua KPK ini pun berlangsung selama kurang lebih 4 jam lamanya. Usai dilakukan pemeriksaan, Firly Bahuri enggan berkomentar banyak terhadap awak media. Ia pun langsung menuju ke dalam mobil untuk mengikuti rangkaian agenda kegiatan selanjutnya. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini dari jalannya pemeriksaan, kita sudah terhubung dengan jurnalis B-Universe. Sudah ada Ilham Oktavian dari Gedung Mabes Polri. Ivan, apakah sejauh ini Anda sudah mendapatkan informasi terkait poin-poin apa saja yang digali oleh pihak penyidik kepolisian terhadap Firly Bahuri? Ya, selamat sore Elisa dan juga pemirsa. Setelah 2 kali meminta penundaan pemeriksaan, Ketua KPK Firly Bahuri akhirnya memenuhi panggilan pihak kepolisian terkait kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly sendiri tiba sekitar pukul 10 dan rampung menjalani pemeriksaan sekitar pukul 14 waktu 00 waktu Indonesia Barat. Atau jika dikalkulasikan, Firly diperiksa selama hampir lebih kurang selama 4 jam. Firly sendiri langsung masuk ke dalam mobil tanpa diketahui awak media yang sudah menunggunya. Menurut Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Ade Syafri Simanjuntak, pihaknya mengajukan sekitar 15 pertanyaan terhadap Firly Bahuri terkait kasus tersebut. Ade sendiri tidak merinci pertanyaan apa saja yang diajukan kepada Firly terkait kasus tersebut. Namun dia menyebut bahwa pertanyaan tersebut berkaitan dengan keterangan tambahan yang dibutuhkan dalam kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ade sendiri juga menyebut jika per tanggal 9 November 2023 lalu pihak polisian telah melakukan analisis dan evaluasi. Nantinya setelah pihak kepolisian melakukan analisis dan evaluasi, pihak kepolisian akan melakukan gelar perkara penetapan tersangka. Namun Ade sendiri belum menyebutkan kapan gelar perkara penetapan tersangka tersebut akan dilakukan. Dan untuk diketahui Elisa dan juga pemirsa, kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ini sudah naik ke tahap penyidikan. Naiknya kasus ini ke tahap penyidikan setelah pihak kepolisian melakukan gelar perkara pada Oktober 2023 lalu. Hingga saat ini pihak kepolisian telah memeriksa sekitar 91 saksi terkait kasus tersebut. Saksi tersebut diantara lain Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar, Firly Bahuri hingga sejumlah saksi ahli, yakni saksi ahli pakar mikroekspresi hingga ahli pidana. Kembali ke studio, Eli. Baik, Ilham, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, demikian jurnalis B-Universe Ilham Oktavian dari Gedung Mabes Polri. Ya pemirsa, sebelumnya memenuhi panggilan penyidik hari ini, Ketua KPK Firly Bahuri sempat 3 kali mangkir dalam pemanggilan penyidik Polda Metro Jaya. Firly mangkir dari panggilan penyidik dengan berbagai alasan. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri akhirnya memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pemerasan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kehadiran Firly dalam memenuhi panggilan penyidik ini usai 3 kali mangkir. Namun pemanggilan Firly ini dilakukan di Barreskrim Polri. Sebelumnya, pada 21 Oktober 2023, Firly mangkir dengan alasan sudah memiliki agenda lain dan membutuhkan waktu untuk mempelajari kasus dugaan pemerasan ini.
Pemanggilan kedua pada 27 Oktober, Firly lagi-lagi absen dari panggilan penyidik dengan alasan menghadiri roadshow Hari Anti Korupsi Sedunia di Aceh, dan pada pemanggilan ketiga 14 November 2023, Firly kembali absen. Menurut Direktur Reserse Kriminal Polda Metro Jaya, ketidakhadiran Firly untuk ketiga kalinya pada Selasa lalu lantaran Ketua KPK itu tengah memenuhi panggilan Dewan Pemeriksaan KPK. Firly pun meminta dalam pemanggilan selanjutnya pemeriksaan kembali dilakukan di Barreskrim Polri. Sementara itu, Firly membantah jika dirinya mangkir dari panggilan penyidik. Bantahan ini ia sampaikan usai memimpin konferensi pers terkait OTT pejabat di Kabupaten Sorong, Papua Barat. Ia menyebut ketidakhadiran dirinya telah dikoordinasikan. Ia juga telah berkirim surat guna menjelaskan terkait alasan dirinya absen dari pemanggilan penyidik. Dalam kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK ini, 94 saksi telah diperiksa oleh penyidik. Puluhan saksi yang diperiksa itu termasuk pakar pidana hingga ahli digital forensik. Tim Liputan, B-Universe.